Berapa bulan ini kita telah diracunin sama minyak goreng palsu. Pantesan saya tuh goreng kerupuk tuh gosong, cepet panas minyaknya. Maunya apa sih? Ini jelas-jelas ngeracunin masyarakat Indonesia. Tolong ditindak dengan tegas. Saya tuh pengguna aktif, saya tuh tukang pedagang. Jadi tahu kualitas minyak. Yap, setelah kasus Pertamax yang dioplos, kini ada lagi yang baru nih, mengenai persoalan minyak oplosan. Nah, saya kira apa yang menjadi kelakuan para petinggi di negara ini memang betul-betul sangat-sangat mengkhawatirkan, seolah-olah rakyat memang betul-betul dipermainkan. Nah, akibat pemberitaan mengenai persoalan minyak oplosan ini tentu menuai respon yang beragam dari netizen. Salah satunya di cuplikan video tadi ada seorang pedagang betul-betul sangat keras apa yang menjadi komentarnya, dan bahkan mengatakan bahwa rakyat sedang diracuni dengan minyak goreng palsu. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen mengenai persoalan minyak goreng oplosan ini, yang saya kira sangat mengkhawatirkan para pedagang. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Tahu nggak, woi? Berapa bulan ini kita telah diracunin sama minyak goreng palsu. Pantesan saya tuh goreng kerupuk tuh gosong, cepet panas minyaknya. Aneh, bener saya ngerasain itu aneh. Karena saya itu pengguna aktif minyak kita sejak adanya minyak kita. Sebelum itu saya resto. Saya pindah minyak kita karena harganya juga murah. Sekarang ini saya tuh curiga kenapa ini minyak belum lama di penggorengan itu udah panas. Di situ saya curiga. Makanya saya tuh nanya sama warungnya, ini gimana minyaknya, kenapa nggak ada yang kemasan, kenapa yang botol? Yang palsu itu yang di botol, tapi nggak tahu sekarang yang dikemasan juga nggak tahu. Semuanya bisa jadi palsu. Maunya apa sih? Ini jelas-jelas ngeracunin masyarakat Indonesia. Tolong ditindak dengan tegas. Saya tuh pengguna aktif, saya tuh tukang pedagang. Jadi tahu kualitas minyak. Saya tuh nggak mungkin beli Bimoli, nggak mungkin beli merek Fortuna yang mahal. Pasti sebagai pedagang kaki lima saya tuh belinya yang subsidi. Tapi sekarang yang disubsidi dirusak lagi, dipalsuin lagi. Semuanya dipalsuin. Maunya gimana coba? Sekarang saya baru berani bilang di media. Sekarang karena udah viral, ayo kita viralin lagi. Pertamax dioplos, minyak goreng dioplos, emas dioplos juga. Ini negara terobsesi sama Cina apa ya? Kalau iya, bentar lagi. Duplikat juga tuh Matahari, sok-sokan niru Cina lagi. Tiru juga dong hukuman di sana, tegas, nggak menye-menye kayak koruptor. Gimana perasaan kalian kalau semuanya dioplos? Siapa lagi yang bisa kita percaya? Siapa? Jangan-jangan kalian beli gas isinya kentut, obat-obatan dioplos, bukannya malah sembuh yang ada gagal ginjal kalian. Skincare dipalsuin, ijazah juga dipalsuin. Jadi bagaimana masyarakat bisa mencintai produk Indonesia? Kalau kalian nggak dapat dipercaya, koreksi kalau bener. Gini ya, setiap orang bisa jadi ahli di bidangnya. Dan coba deh kalian pikir, jika semua yang ahli ini memanipulasi semuanya. Oh, kalian yang tukang tipu jangan bangga dulu. Suatu saat, kalian juga bisa kena tipu sama orang yang lebih hebat dari kalian. Nih, kalian mengoplos minyak contohnya. Anak kalian sakit, lalu ketemu sama oknum dokter yang mengoplos obat. Akhirnya anak kalian meninggal. Terus istri kalian juga beli skincare bukannya tambah cantik, malah hancur tuh mukanya. Kalau semuanya berurusan dengan manipulasi dan manipulator, dunia tipu-tipu, yang ada saling ngeprank kalian. Ini bukan hanya cerita fiksi, bisa saja terjadi kalau moral bangsa ini udah hancur. Semua hanya memikirkan kekuasaan dan uang. Gak ada nurani, gak ada empati. Pikirin kepentingan kalian sendiri-sendiri aja. Hukum bisa dibeli, gak ada efek jerah, gak ada rasa takut. Keadilan hanya memihak pada orang yang beruang. Pokoknya, teriakan ini, para koruptor harus dihukum metong. Jangan hanya diungkap aja ke publik pelaku kejahatannya. Abis itu berbuat jahat lagi dan lagi. Tiap bentar koruptor bukannya berkurang, tapi malah ganti pemain. Seolah-olah memperlihatkan mereka cuman camping doang di penjara, gak ada takut-takutnya. Sita juga semua hartanya, miskinkan. Sahkan undang-undang perampasan aset. Sampai kapan masyarakat terus-menerus dirugikan sama para kapitalis ini? Share videonya dan tulis pendapat kalian di drop komen. Halo guys, setelah ramai korupsi BBM, rupanya minyak konsumsi pun nggak mau ketinggalan, mau masuk ke liga korupsi. Nah, jadi ramai soal video ini. Lihat nih ya, 1 liter nih.
Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara mengenai video viral di media sosial yang menunjukkan produk minyak kita yang dijual dalam kemasan 1 liter, namun hanya berisikan 750 ml. Video tersebut diunggah akun TikTok Mie Pejuang yang bernarasikan, "Hati-hati penipuan minyak kita 1 liter isinya hanya 750 ml." Ya, video Betul. soal minyak goreng bersubsidi merek minyak kita. Kemasan 1 liter yang ternyata isinya hanya 750 ml. Jadi video ini kan viral ya di media sosial. Menunjukkan seorang konsumen yang membeli minyak kita kemasan 1 liter, tapi setelah dituang ke gelas ukur isinya hanya 750 ml. Nah, Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan tanggapan lah terkait video yang viral ini. Dia menduga bahwa video tersebut adalah rekaman lama dan kasus ini telah ditindaklanjuti dengan melaporkan pihak yang bertanggung jawab ke kepolisian tentunya. Nah, produsen yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Navita Nabati Indonesia atau NNI yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus penimbunan minyak kita. Jadi pada Januari 2025 Kementerian Perdagangan telah melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navita Nabati Indonesia di Kedung Dalem, Mauk, Kabupaten Tangerang ini. Nah, penyegelan dilakukan karena perusahaan pengemas ulang minyak goreng tersebut diduga melakukan beberapa pelanggaran lah terkait minyak goreng ini. Dan pelanggaran tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak goreng, khususnya minyak kita. Dan ini terjadi di beberapa wilayah. Dan Mendak memastikan bahwa minyak kita dengan takaran yang tidak sesuai sudah nggak ada lagi ya, sudah nggak beredar. Jadi produk minyak kita yang saat ini dijual dipastikan memiliki isi sesuai dengan takaran, yaitu 1 liter dengan harga eceran tertinggi atau HET 15.700 per liter. Ini kok sama banget ya apa yang dikatakan oleh Kejagung kemarin yang bilang kalau Pertamax sekarang ini udah Pertamax yang benar, sudah tidak dioplos lagi karena korupsi hanya terjadi sampai tahun 2023. Jadi sejak tahun 2004 Pertamaxnya udah bener lagi. Nah, masalahnya adalah begini, ada 2 pertanyaan sih yang menarik menurut saya. Kenapa ya kok korupsinya cuma sampai 2023? Dari 2024 kenapa nggak dioplos lagi? Apa yang menyebabkan ini berhenti? Ini kan pertanyaan yang menarik ya. Apa karena Pilpres? Pemilu. Lalu apa yang membuat kita yakin dan percaya kalau Pertamax yang sekarang ini sudah benar ronnya gitu ya? Karena kan yang melakukan pengujian internal mereka, kita nggak tahu bagaimana mereka mengujinya dan bagaimana hasilnya. Begitu juga dengan ini. Ya itulah yang terjadi ya. Sepertinya sekarang ini lebih sulit mencari sektor mana yang tidak ada korupsi dibandingkan mencari berita soal korupsi di negara kita saat ini. Salam. Jangan mau dibohongin sama minyak kita sebelum kita ngukur sendiri. Bener nggak ya kurang dari 1 liter? Untungnya Teteh punya timbangan ini. Jadi timbangan ini tinggal kita nyalain, terus bisa diubah ke ukuran mili ya. Pembuktiannya. Jangan lupa kita enter dulu ke angka 0. Oke, biar nggak penasaran, langsung aja kita buka. Terus kita timbang. Hah? Cuma 700 mili. Kok beda ya? Di sini tulisannya 1 liter. Kenapa sih hal kecil gini aja harus bohong?